Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali saya akan membaca kitab Bustanul Arifin lil Imam Nawawi tentang Jam'ul Khalqi, proses penciptaan manusia dalam rahim ibu. Hadis yang keempat, Ar-Rabi'. An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menyampaikan hadis kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, beliau adalah yang paling benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya atau proses penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari menjadi nutfah, setitis sperma. Summa yakunu alaqatan mithla zalik, kemudian dalam proses selama 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla zalik, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari setelahnya itu. Berarti 120 hari, 4 bulan lamanya. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah seorang malaikat kepada janin itu, fayanfukhu fi ruh, dan malaikat pun meniupkan ruh pada janin tersebut, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan menuliskan atau menetapkan kepada janin tersebut 4 kalimat. Bikatbi rizkihi, ditulis rezekinya. Wa ajalihi, ditulis ajalnya, ditentukan ajalnya. Wa amalihi, dan amal perbuatannya apa di dunia ini. Wa syaqiyyin aw sa'idin, dan ditentukan apakah dia termasuk golongan orang yang celaka atau bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu, sesungguhnya salah seorang di antara kamu benar-benar beramal, bi'amali ahlil jannah, dengan amal perbuatan ahlil jannah, penduduk syurga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga tidak adalah jarak antara dia dan syurga itu kecuali satu hasta. Artinya hanya mati sajalah yang membatasi dia untuk masuk syurga. Kalau sudah mati, dia masuk mati dengan amal perbuatan ini, dia masuk syurga. Hanya mati. Sebelum mati, ya, dia beramal dengan amal soleh. Hanya sedikit saja, kematian saja yang membedakannya. Satu zirak saja, selangkah saja lagi untuk masuk syurga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi di dalam kitab ketentuannya dia telah tertulis dengan takdirnya ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka sebelum dia mati, saat-saat sebelum ajalnya, na'udzubillah, dia melakukan perbuatan-perbuatan. Fayamalu bi'amali ahli nar, dia melakukan amal perbuatan ahli neraka. Ini tandanya dia mati dalam su'ul khatimah. Mati, fayadkhulaha, maka dia masuk neraka. Su'ul khatimah, na'udzubillah. Sebaliknya, wa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu la ya'malu, benar-benar melakukan beramal bi'amali ahli nar, melakukan perbuatan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha,
sehingga tidak adalah jarak antara dia dan antara neraka itu illa zira, kecuali satu zira saja. Jadi hanya kematian sajalah yang membatasi dia masuk neraka. Kalau sudah mati tentu masuk neraka. Tapi fayasbaqu alaihil kitab, tapi ketentuan Allah kepadanya dia termasuk ahli syurga. Fayamalu, maka sesaat sebelum dia mati dia melakukan amal perbuatan bi'amali ahli nar, bi'amali ahli jannah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan ahli jannah, surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk, mati dalam husnul khatimah. Fayadkhuluha, maka dia masuk syurga. Jadi hadis ini menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia, dan takdir manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu rahsia takdir tersebut. Oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa memperbanyak amal soleh dan ikhlas dalam beramal. Bagi perbuatan atau takdir yang telah kita lalui, kalau memang itu baik, alhamdulillah, ditingkatkan dan dijaga dengan niat kita, niat yang ikhlas. Kalau amal perbuatan kita yang sebelumnya adalah perbuatan maksiat, jangan putus asa. Sesungguhnya rahmat Allah wasi'ah, keampunan Allah adalah wasi'ah, luas. Hendaklah kita segera bertaubat. Kita tidak tahu takdir Allah, semoga kita termasuk ahli syurga dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap optimis. Kita diberi oleh Allah Alkitab, diutuskan Rasul untuk menjelaskannya, untuk menyampaikan kalam-kalam Allah, dan ada ulama untuk menjelaskannya, memberi pemahaman. Hendaklah kita dekati, dan kita diberi oleh Allah akal yang sihat untuk membedakan mana yang terbaik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Oleh sebab itu, mari kita mengevaluasi dan meningkatkan amal ibadah kita untuk menuju husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab.